Perbarui ilmu Islam kamu bersama Religion di tv1news.com dan TV1 Connect. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi di rumah Mama Dede. Assalamualaikum Kak Nabawi. Mas Bedu kemana? Nah lo. Maaf telat. Wah dia habis makan apa nggak ngajak-ngajak? Tadi habis makan tempat. Habis makan bakso tadi di depan. Jadi aku makan dulu jadi sebentar. Ternyata udah mulai acaranya. Kok berani sih Mas Bedu? Ya makan bakso berani lah. Emang makan bakso kayak jalan di. Enggak, soalnya kan kemarin banyak kasus tukang baksonya ngeludahin mangkok baksonya sebelum dituangi. Hah? Iya, rame tahu iya. Ada bakso. Jadi tuh sebelum dikasih Dia lupa bawa micin kali dia cuy gitu. biar asin ya. Tetap aja ya. Nanti kalau kena corona gimana? Kok jahat sih tukang bakso? Iya, tadi udah dicek belum? Enggak, kali ini sih kayaknya enggak diludahin deh. Enggak, diapain? Gini. Lebih asin kayaknya. Biar gurih. Enggak semua ya EN enggak boleh menyamaratakan semua tukang bakso seperti yang EN lihat dan EN baca dari berita-berita. Enggak semua tukang, itu hanya oknum-oknum aja. Tapi kan tetap aja IN nggak berani. IN mah trauma liatnya kayak gitu. Iya, Abdu juga pada trauma sih. Iya kan? Lu pernah makan sate, nggak ada satenya, tusukannya doang. Ya gimana caranya? Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi beli tusukan apa beli sate? Katanya kalau makan sate pakai tusukan katanya nanti susuknya rontok apa? Susuknya rontok. Emang saya pakai susuk. Saya makan aja gitu. Ya tenanawan. Sate kambing apa sate onta? Kambing mah. Nek, tapi kalau trauma itu kira-kira bisa disembuhin nggak sih, Nek? Bisa. Bisa ya, Nek? Wah, gimana tuh, Nek? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Trauma. Apa sih yang namanya trauma? Suatu pengalaman yang tidak menyenangkan nempel terus di benak kita, itu trauma. Yang namanya trauma, apa penyebab trauma? Boleh jadi pengalaman pribadi, atau pengalaman orang lain, atau orang lain bercerita, atau kita nonton, atau kita baca, atau orang tadi mendapat goncangan yang luar biasa. Misalnya kena bencana alam, tsunami, Iya betul mah. longsor, rumahnya ambruk, tanah melesek ke dalam, atau misalnya saja terorisme datang, rampok datang ke rumah dia, atau misalnya perkosaan. Banyak sekali yang menjadikan seorang trauma. Sebagai seorang muslim, yang namanya trauma itu bisa diatasi. Dan ini banyak pengalaman. Kayak tadi kalau nggak salah dengar, Bedu itu makan bakso. Kata En tadi katanya nggak takut Bang Bedu beli bakso. Emang kenapa? Tuh di TV diludahin. Ngomong soal tukang bakso, Mama pengalaman. Anak-anak orang ngumpul di rumah Mama. Terus dari atas teriak, bakso! Yang lain ngelongok. Kata yang temennya, jangan beli sama dia. Emang kenapa? Gua tahu waktu ketemu di jalan, dia pipis dijentil doang. Sementara ngambil soun, ngambil mie pakai tangan. Itu trauma. Ditandain tukang bakso aja yang tampangnya mana, itu nggak laku lagi. Nah kayak yang diludahin, kan orang ngeliatin dia. Walaupun dia sudah berubah sikap, di benak orang tadi tetap jijai. Iya apa iya? Iya, betul. Contoh. Punten ya. Yang namanya tukang pecel, ini Mama. Kan Mama ke kampung-kampung ceramahnya. Mobil, ini kebun singkong. Tukang pecel kan pakai gendongan. Ya. Bakul gede, di palanya ada nampah. Apa? Punten. Ini nyata yang membuat kita trauma. Pengen pipis ke tukang pecel. Diangkat doang rokna. Ya. Nongkrong didinya. Jalan deui. Membuat kita trauma. Gua ogah beli pecel sama dia, kagak cebok kan? Ini nyata. Bukan karangan, tapi lihat sendiri. Jadi banyak yang membuat kita trauma. Contoh. Dulu pertama saya pindah ke Depok, di seberang lapangan itu ada kebakaran. Anak saya baru usia 2,5 tahun, saya gendong nonton kebakaran. Kan semua orang rame.
sampai usia SMA anak saya takut kalau ada orang ngumpul. Takut lihat api, ini trauma. Trauma bisa disembuhkan, satu, dengan sholat. Karena Allah berfirman, dikatakan bahwa yang namanya sholat itu adalah obat bagi kita. Kenapa? Ista'inu bisobri wassolah wa innaha lakabiratun illa alal khosiin. Jadi kalau sholat dan sabar sebagai penolongmu hanya bisa dilakukan oleh orang yang khusus dalam ibadah. Kenapa dalam sholat? Dengan sholat kita tahu yang paling maha segala-galanya hanya Allah. Semua adalah di bawah kekuasaan Allah. Kalau kita yakin semakin khusyuk kepada Allah, semakin kita membaca bacaan sholat, di mana setiap helaan napas kita, setiap bacaan sholat kita berdoa kepada Allah, makin merasa kecil kita. Satu. Yang kedua, yakinkan di hati kita, seberat bagaimanapun masalah, pasti sesuai dengan kadar kemampuan kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Artinya ujian yang Allah berikan kepada kita tidak akan lebih tinggi. Contoh, SD, ujian pelajaran SD. SMP, ujian pelajaran SMP. Artinya diberikan guncangan yang membuat trauma tadi, yakinkan. Sesuai kadar kemampuan iman kita. Makanya, yakinkan di hati Anda bahwa ini sesuai dengan kadar kemampuan diri kita. Yang ketiga, bagaimana caranya? Yakinkan di hati Anda. Seberat apapun masalah, jalan keluarnya pasti ada. Jadikan Anda orang yang bertakwa. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan. Kita semua nih, di atas, di bawah, di panel. Semua suatu saat pasti mengalami sesuatu yang berat. Pasti. Kalau Anda katakan tidak pernah mengalami yang berat, bohong. Semua berpikir, ya Allah, rasanya saya tidak sanggup lagi mengatasi ini. Tapi dengan modal ketakwaan, Allah berikan jalan keluar. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan. Siapa yang takwa kepada Allah, seberat apapun masalah, jalan keluarnya ada. Jangan jauh. Corona udah 4 bulan, ya kan? Betul. Februari, Maret, April, Mei, Juni. Udah 4 bulan. Ya Allah, bingung amat bagaimana nyari duit. Bagaimana buat makan. Bagaimana buat anak sekolah. Allah pun menjanjikan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Tidak ada yang mati kelaparan. Semua kebagian. Tolongin tetangga, dari Pemda ada bantuan, dari pusat ada bantuan, semua saling bersinergi. Ini perlunya kebersamaan. Jadi jangan dipikirin sesuatu yang pernah kita alami yang tidak nyaman di benak kita menjadi pikiran kita rusak. Bisa-bisa asam lambung. Orang yang sakitnya asam lambung yang banyak memikirkan segala sesuatu. Ada ini dipikirin. Orang ngomong ini dipikirin. Orang berbuat seperti ini dipikirin. Orang lewat dia melengos dipikirin. Ngapain mikirin orang? Selama yang gue lakukan kata Allah benar, bodoh amat lu bilang apa? Gue tahu yang benar kok. Maaf. Harusnya kita banyak zikir kepada Allah. Alladzina amanu wa tatmainnu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Orang yang benar beriman kepada Allah, hatinya tenang dan tentram. Dengan zikir kepada Allah, ketahui kalian, zikir kepada Allah menyebabkan hati kalian tenang dan tentram. Yakinkan di batin Anda, biar Anda nggak trauma, bahwa ini sudah ketentuan Allah. Seberat bagaimanapun Anda menghadapinya, musibah ini izin Allah. Ma asaba bi musibatin illa biidznillah, man yu'min billah yahdi qalbah. Musibah yang menimpa kalian semua diizinkan oleh Allah, termasuk peristiwa yang tidak menyenangkan kita, izin Allah. Caranya bagaimana? Beriman. Wa may yu'min billah yahdi qalbah. Siapa yang beriman kepada Allah, hatinya berikan petunjuk. Makanya hadapi dengan iman. Rukun iman ada berapa? 6. Yang nomor 6 naon? Percaya pada kodo dan kodar. Nah ini. Kodo dan kodarnya Allah. Kodo, tata rencana Allah. Yang bisa dirubah dengan doa, dengan sedekah, dengan ibadah, dengan zikir kepada Allah. Namanya takdir mubrom. Takdir ikhtiari yang bisa diikhtiarkan. Artinya trauma yang datang kita ikhtiarkan mengatasinya dengan zikir kepada Allah. Oke? Oke. Dengar Nenek ngomong. Iya, Nek. Yang namanya kodok, tata rencana Allah yang tidak bisa dirubah dengan apapun, namanya takdir mutlak. Jadi ketika seseorang mengalami peristiwa yang berat,
yang membuat dia rasanya tidak sanggup, itu adalah takdir mutlak. Ketentuannya dari Allah, nggak bisa dirubah. Makanya yakinkan di batin Anda mengatasi daripada trauma tadi bahwa ini adalah kehendak Allah. Makanya hadapi dengan ridho. Hadis Nabi mengatakan 50.000 tahun sebelum kita lahir ke alam dunia, musibah kita tercatat dalam kitab Lauhul Mahfuz. Nggak bisa kita merubahnya. Menghadapinya dengan iman, dengan ridho. Itulah yang Allah ajarkan buat mengatasi trauma yang datang kepada kita. Oke. Jadi untuk mengatasi rasa trauma yang datang, atasi dengan ridho kepada apa yang digariskan oleh Allah kepada kita. Baik, setelah ini kami akan kembali lagi. Tetaplah bersama kami di Rumah Mama Dede. Baik jamaah, kita kembali lagi di Rumah Mama Dede. Kenapa kamu masih trauma untuk bertanya kepada mama sama nenek? Memang dulu waktu kecil kamu sama nenek galak gak sama kamu? Enggak, neneknya sangat baik. Cuma nenek mah tegas. Yang benar katakan benar, yang salah katakan salah. Itulah agama. Innal halal bayyinun wa innal harama bayyinun. Biar ngerti. Nah, ketegasan orang tua mampukah atau bisakah mah menciptakan trauma terhadap si anak mah? Kalau tidak ada batasnya, kalau kita menyampaikan tegas tentang kebenaran, tentang kebaikan di tempat dan waktu yang pas, akan melekat. Dia ingat, nenek bilang juga nggak boleh begitu. Ingat ya, dosa kata nenek juga, itu melekat. Jadi di benak dia, yang nenek katakan, yang nenek bilang, waktu di sana terbayang semua omongan neneknya. Yang salah pakai kekerasan. Nah, itu dia, Pak. Bukan pada saatnya. Dia tidak bersalah ditegur, itu yang salah. Makanya ada tempatnya, kapan waktunya, kapan menyampaikannya, berapa usia di anak, sesuai dengan kemampuan bagaimana menangkap. Karena kalau apalagi kalau sama anak ya mah, dia mudah merekam apa yang dia lihat saat itu yang spesial, diingat terus tuh, apalagi kalau sampai di... Punten. Dari usia anak 1 tahun sampai 10 tahun, ini fotokopi yang sangat hebat. Betul. Semua yang mereka lihat, semua yang mereka dengar, semua yang mereka saksikan terekam sampai datang kematian tidak akan hilang. Makanya hati-hati. Hati-hati. Ucapan, kata-kata dari orang tua kepada anak bisa menyebabkan trauma tuh, hati-hati. Nek, kalau misalnya gini, kita punya teman nih yang trauma sesuatu gitu. Ya. Kayak misalnya dia trauma ondel-ondel gitu. Terus temennya ini mungkin pingin supaya dia ini nggak lagi trauma atau nggak lagi takut gitu sama ondel-ondel. Tapi dijejelin Bisa gitu. ikut ulang tahun Jakarta dong. Dia nggak bisa ikut, takut. Dijejelin gitu, didatengin gitu, atau dikasihin ondel-ondel deketnya dia. Nah, temennya yang ketakutan ini justru sampai nangis dan sampai pingsan. Nah, ini yang salah. Jadi yang namanya kita berusaha menyembuhkan seseorang, jangan dikagetin sekaligus. Bahkan bisa jadi benci, bisa jadi koma, bisa jadi mati, saking kaget-kagetnya. Sedikit demi sedikit. Misalnya, kan sekarang banyak tuh yang anak-anak kecil kalau pagi siang ke ganggang bawa ondel-ondel. Kita dekap nih anak kita, tuh kan? Coba kita liatin. Itu anak-anak kalau di pinggir kan udah kecapean, dibuka. Tuh, dalamnya orang. Atau kita akali nih, anak yang bawa ondel-ondel bisikin, heh, sini, kamu buka. Mama kasih duit sekian. Atau mentar kasih makan. Itu anak kan nyari duit recehan. Iya benar. Pasti mau. Kita pegang nih cucu kita yang takut sama ondel-ondel. Coba, hei ondel-ondel, siapa kamu sebetulnya? Aslinya bagaimana? Dibuka. Tuh kan? Malah teriak cucu kita mah. Nah, pakai lagi. gitu. Jadi bukan dengan disamperin dia kaget makin takut. Iya. Tapi diakalin bagaimana biar dia beradaptasi. Itu Misalnya, tuh anak yang ondel-ondel, sini, salaman, kita bawa nih, salaman sama cucu saya. Iya. Terus kan, nih kasih kue, kasih makanan. Tuh, jadi teman kan, jadi sahabat. Iya. Nenek yakin besok-besok kalau ada ondel-ondel lagi, dia sudah tidak takut. Sini mampir, ada makanan. Iya, apa iya? Iya. Pakai ini. Betul. Malah ditawarin makan ya ondel-ondelnya ya, Nek. Ya. Gitu. Kalau jadi trauma itu sebenarnya hanya mengobati cara pandang dia terhadap sesuatu ya, Pak ya. Mindset berpikir dia dirubah oleh kita. Dirubah ya. Bahwa ini bukan sesuatu yang menakutkan. Iya. Tapi ini kejadian biasa
Ini kehendak Allah. Cara menghadapinya ada Allah yang maha segala-galanya. Itu yang harus kita tanamkan dalam diri mereka. Makanya hadapi dengan iman. Nah, masalahnya ada orang yang trauma terhadap pernikahan, mah. Sehingga dia abis itu udahlah, dia lebih memilih tidak mau menikah, dia hidup malah tidak terkontrol. Oke, contoh. Kenapa orang trauma dengan pernikahan? Yang curhat ke mama. Karena bapak emaknya berantem mulu. Satu. Ada juga kan dia sering lihat emaknya digebukin sama bapaknya. Ditendang, disiksa. Sampai dia berpikir, ngapain punya suami kayak begitu? Atau dia pengalaman. Ada orang curhat, nangis sesenggukan. Dia ketika akan berhubungan suami istri, sama suaminya diikat di kaki tempat tidur. Ditelanjangin. Ya Allah. Karena istrinya tidak melayani, dia ambil perempuan lacur, istrinya diikat, suruh menyaksikan dia hubungan dengan perempuan lain. Ini nyata. Mama pernah ceramah di penjara perempuan. Ada orang cantik pakai jilbab, sama mama bilang, kenapa dia? Dia istrinya itu dagang segala macam buat ngehidupi keluarga. Suaminya pengangguran, tukang mabok, tukang teler, tukang zina. Itu pengalaman dia. Diikat di ranjang, suruh menyaksikan suaminya berhubungan dengan perempuan lacur. Yang nyebelin kata istrinya tadi, duitnya duit dagangan istrinya. Makanya dia saking udah jengkelnya berkali-kali. Ketika suaminya pulang dikasih kopi pakai racun. Saking dia tidak tahan. Jadi ini trauma untuk menikah lagi. Tapi harusnya ada orang psikolog kek, psikiater kek, ngajakin dia bahwa tidak semua orang karakternya seperti itu. Ada orang baik, ada orang buruk, seperti itu. Jadi kita yang ngerangkul dia. Karena dia membutuhkan orang lain yang membuat hatinya senang bahwa tidak semua manusia karakternya seperti itu. Jangan sampai trauma dijadikan pembenaran untuk alasan dia untuk malah melakukan hal-hal yang salah. Salah. Ya. Itu tidak boleh. Makanya Islam mengatur kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Rasul. Ain tanaza'tum fi syai'in faruddu ilallahi wa rasul. Kalau terjadi sesuatu perbedaan dalam pemahaman, kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Rasul. Itu dalam An-Nisa 59. Iya, jadi trauma itu kan membalikkan, mengubah mindset atau bisa jadi membalikkan rasa percaya dia kepada seseorang, pada sesuatu. Bisa saja kepada pasangannya. Makanya mama bilang, perlu ada orang ketiga, perlu ada orang keempat yang merangkul dia. Bahwa ini tidak semua seperti ini. Ini dunia yang luas. Ada yang begini, ada yang begini. Itu membuat dia akan berubah pola berpikirnya. Ya kayak misalkan suaminya selalu aja tuh Pak berbuat salah, selalu mengkhianati istrinya. Nah, ya udah istrinya tuh akhirnya sampai sempat trauma tuh sama suami. Atau mungkin juga begitu juga sebaliknya. Ya. Suami trauma sama istri yang selalu melakukan kesalahan. Dia nggak mau kawin lagi. Bukan nggak mau kawin, ini sudah berumah tangga nih Pak. Artinya dalam menjalankan kehidupan rumah tangganya, dia tuh hanya sekedar menggugurkan kewajiban. Ya udahlah, yang penting tidak cerai, anak tidak jadi korban, tapi kehidupan rumah tangganya karena sudah boleh. trauma. Resiko ditanggung sendiri. Karena kalau setiap saat begitu, yang namanya kita manusia punya keterbatasan. Sakit hati ditumpuk, yang mama khawatir nanti menjadi sesuatu yang sangat berat. Bom waktu yang akan meledak. Kalau memang kita tidak sanggup, saran mama lebih baik mundur. Nggak usah mikirin anak-anak, ada Allah kok, punya Allah, titipan daripada Allah. Daripada kita gila menderita gara-gara laki galak. Jadi kita punya hak sebagai perempuan. Tuh, En. Nek, gimana kalau En nggak pernah trauma sama suami En? Enggak dong. Gimana kalau sama orang-orang yang trauma sama makanan atau benda gitu, Nek? Ada temen En tuh yang dia trauma sama balon atau trauma sama pisang, Nek. Fobia kali maksudnya itu. Atau fobia ya? Tapi dia jadi karena dia pernah keselak. Oh, pisang. Oke. Jadi trauma pengalaman. Bisa Artinya kita nah, itu bingung gimana caranya tuh. Makan pisang sedikit-sedikit, gigit, telan. Apa yang En alami, saya ada saudara. Dia makan di suatu tempat, di warteg, ternyata ada kecoa. Ternyata ada telur hijau. Itu pengalaman. Katanya dia makan di satu tempat yang disebut namanya. Saya tidak enak. Begitu kan ada segala macam goreng ayam, panggang ayam, ada pepes ikan. Kata dia sambalnya enak. Cocol sambal pakai tahu yang sisa belum. Cocol lagi. Begitu di ujungnya ada belatung umrik. Tahu nggak umrik itu pada bergerak? Itu telurnya laler hijau. Lihat, langsung muntah-muntah.
Itu trauma. Akhirnya dia tidak makan sambal lagi sampai sekarang. Nah, itu kasih tahu bahwa kita menjaga biar tidak ada lalat hijau bertelur, makanan selalu tutup. Jadi kasih tahu penyebabnya apa, ngablak, terbuka. Jadi trauma itu sebenarnya penyakit dan tidak bagus untuk mental kita ya, Ma ya? Betul. Makanya harus diobatin. Mental kita, siapkan iman dan ketakwaan kita. Emang harus terjadi kok. Ambil pelajaran. Kenapa terjadi ini? Artinya saya jangan mengulangi kesalahan yang sama. Itu obatnya. Oke. Nanti setelah ini kami akan kembali lagi ya. Akan menjawab pertanyaan dari jamaah yang masuk melalui media sosial kita ya, En ya. Iya. Di mana En media sosialnya, En? Di @rumahmamahdedeh_TV1. Wah, tahu sih. Iya dong. Sering nonton. Nonton. Terus kan ada En TV sering juga? lihat Di postingannya. Ciamis ada. Ada TV. Cuman TV-an di Malang tidak ada. Karena orang Malang, Mama berkali kali ceramah ke Malang, Iya, iya, mereka iya. protes. Iya. Mudah-mudahan Bang Karni dengar. Amin. Amin. Biar di Malang ada channel TV One. Iya, biar bisa jadi Rumah Mama Dede. Setelah ini kita akan kembali lagi. Tetaplah bersama kami di Rumah Mama Dede. Nah, kita kembali lagi di Rumah Mama Dede. Sekarang waktunya menjawab. pertanyaan dari jamaahnya Nenek yang jauh di sana. di mana? Di mana-mana, Nek. Banyak karena nggak bisa kesini, jadi mereka nanyanya lewat Tapi Instagram. ketemu kan di TV? Temu dong. kan. Kan setiap hari menyapa jamaah. Senin sampai Jumat jam 8 pagi. Iya. Hafal kan? Terbanget En. Nah, ini pertanyaan pertama. Yaudah, boleh. En dulu deh. Oh, dari En dulu. Dari Mas Drones. Wah, yang Oh, yang biasa dagang brownies. drone. Drone. Oh, drones, drone. Iya, yang Ya, tahu. Nah, Assalamualaikum, Mah. Waalaikumsalam. Salam. Mah galau nih, Mah. Ada apa? Mah nanya dong. Bener nggak sih, Mah, kalau trauma itu hanya akan membuat langkah kita ke depan terhambat? Bagaimana ya, Mah, caranya menghilangkan trauma itu? Terima kasih, Oke. Mama. Benar. Contoh, kita usaha gabung dengan orang. Usaha A misalnya, ternyata rugi. Gagal. Orangnya kabur. Gue sih nggak mau usaha lagi ya, kemarin juga gagal. Itu salah. Maka dronis harus Anda melihat Al-Baqarah 158. Inna sofa wal marwata bin sa'irillah. Siti Hajar 3.600 tahun yang lampau mengajarkan oleh Allah melalui ayat ini, laki-laki perempuan di alam dunia bekerja kegagalan minimal 7 kali. Gagal bangkit, gagal bangkit, gagal bangkit. Kalau Anda trauma dengan usaha yang pertama, Anda nggak bakal maju. Kemarin juga begini ya, justru habis gagal bangkit. Kemarin begini ya, nggak bakal jalan lagi, bangkit. Artinya Anda tidak punya iman. Artinya Anda tidak ngerti bagaimana Allah mengajarkan kepada kita melalui Siti Hajar. Perempuan yang bernama Hajar, dulu seorang budak belian yang diperistri Nabi Ibrahim, sangat diagungkan oleh Allah. Kenapa? Hijrahnya. Bro, lihat. Misalnya ini Ka'bah. Ka'bah itu Baitullah, apa artinya? Rumah Allah. Rumahnya Allah. Kalian lihat. Tidak ada satupun lambang Nabi yang nempel dengan lambang Allah. Tidak ada satupun lambang Rasul yang nempel dengan lambang Allah. Tidak ada satupun lambang wali yang nempel dengan lambang Allah. Yang ada hanya Hijri Ismail. Hijri Ismail arti harfiahnya pangkuan Ismail. Saya tanya, siapa yang mangku Ismail? Nabi Ibrahim. Siti Siti Hajar ya. Ibunya mah. Ya. Yang norak. Iya. Siapa yang mangku Ismail? Siti Hajar. Perempuan. Perempuan mah. Bahkan Hijri Ismail, Siti Hajar sangat diagungkan oleh Allah. Terbukti. Kalau kita tawaf tidak boleh masuk hijir, tapi keluar hijir. Iya apa iya? Iya. Artinya orang yang trauma dengan pelanggaran sate yang sekali gagal tidak mau bangkit, dia tidak akan dihargai oleh Allah. Orang yang dihargai oleh Allah yang hidupnya kayak Siti Hajar, gagal bangkit, gagal bangkit, 7 kali gagal, 7 kali bangkit. Saking Allah kagum dengan Siti Hajar, Hijri Ismail merupakan bagian Ka'bah. Kalau kita tawaf, muter ke sono, kagak boleh ke dalam. Iya. Ngerti maksudnya? Ngerti, Maya. Ada lingkaran setengah lingkaran itu ya, Maya. Ya, betul.
Saking Allah menghargai dia. Artinya yang dinilai oleh Allah usaha kita, bukan hasil usaha. Berarti mah kalau Mama tadi cerita, kita usaha sama orang, terus kita ditipu sama orang, terus tiba-tiba orang itu datang kepada kita, dan kita trauma. Nah, apakah trauma itu juga bisa menyebabkan kita menjadi suuzon kepada seorang? Betul. Kalau emang dia utangnya berapa utang dia, harus bayar kepada kita yang berpiutang. Artinya kalau kemarin dia tukang tipu, jangan berhubungan dengan dia lagi. Nah, itu dengan orang yang benar. Berarti kita jadinya suuzon dong, Mah. Nanti dia bukan suuzon, suruh membuktikan nyolong duit gue. Belajar dari pengalaman gitu, Mah. Iya, belajar dari pengalaman. Begitu. Jadi jadi trauma kalau kita nggak mau berusaha bekerja sama dengan orang yang pernah merugikan kita, itu tidak apa-apa. Ganti orang. Oke. Gitu. Iya. Nah, pertanyaan yang kedua nih. Aku ya, boleh deh. Iya. Oke nih, Mah. Nih, penanya berikutnya nih, Mah. Dari, kok namanya sama nih, Mah? Oh, beda nih namanya nih, Mah. Nih, namanya, sebentar ya, Mah. Autofocus. Tapi namanya agak-agak perubahan namanya autofocus erectus. Iya. Barangkali dia suka dengan pohon kaktus. Iya. Assalamualaikum Mama Dede. Waalaikumsalam. Galau nih, Mah. Ada apa? Mah, saya pernah mengalami kegagalan dalam pernikahan. Nah, ini pertanyaan nih, Mah. Mungkin hampir sama ya. Saya pernah mengalami kegagalan dalam pernikahan. Nah, kejadian itulah yang membuat saya trauma untuk menikah kembali. Sementara usia saya semakin bertambah, dan orang tua saya menuntut untuk segera menikah kembali. Karena pernikahan pertama orang tua saya tidak bisa, karena pernikahan pertama saya itu orang tua saya tidak bisa melihat cucu. Nah, orang tuanya pengen punya cucu. Apa yang harus saya lakukan, Mah? Oke. Ikuti anjuran agama kita. Tunkahul bar'ata li arba'in limaliha wali hasabiha wali jamaliha wali diriha palika bidati dini taribat yaminuka. Nikahilah perempuan yang kamu sukai karena kekayaan, karena bangsawan, turunan, karena cantik, karena agama, ambil yang paling baik agamanya. Kenapa? Rasul bersabda, kalau orang yang baik agamanya, lagi dia mencintai akan menyayanginya. Kalau cintanya pudar, tidak akan menyia-nyiakannya. Berbeda kalau orang yang dasarnya karena yang tiga. Boleh jadi karena kaya, habis kaya dibuang. Abang punya uang, disayang. Tidak punya uang, gue tendang. Kemudian juga kalau bangga dengan yang namanya turunan nggak pindah. Iya. Lihat yang namanya Ratu Elizabeth, Pangeran Charles, di Belanda, Ratu Bernard, iya nggak? Iya. Suaminya kan nggak berpindah itu, yang namanya bangsawan. Tetap aja kita merakyat biasa, walaupun suami kita bangsawan, turunan menak nggak akan berpindah ke kita, kehormatannya. Kalau Anda bangga dengan kecantikan, ketampanan, berapa lama cantik tampan? Makanya yang abadi itu agama. Kalau orang yang ngerti agama, punya rasa cinta, nggak punya rasa cinta, dia akan menghargai pasangannya. Itulah yang dicari. Artinya punten, boleh jadi kemarin tidak agama yang kalian lihat. Jadi untuk yang berikutnya, betul, pelajaran. Utamakan, prioritaskan yang agamanya baik dan bagus ya, Maya. Oke. Nek, pertanyaan terakhir ini, Nek. Dari Cindy Sabella. Oke, Cindy. Assalamualaikum, Mah. Waalaikumsalam, Cindy. Galau nih, Mah. Ada apa, Cindy? Aku trauma terhadap sesuatu dan jadi menghindari penyebab trauma itu. Apakah caraku benar, Mah? Atau saya harus menghadapi trauma tersebut supaya tidak lagi menghantui hidup saya? Oke. Misalnya nggak disebutin kan? Nggak disebutin. Misalnya, Cindy, makan makanan yang kemarin, taruh di kulkas. Begitu dimakan, mencret, buang air dari atas, dari bawah, terus. Pelajaran. Bukan tidak makan lagi yang itu, tapi berpikir, kenapa saya muntaber? Karena makanannya dingin dari kulkas. Caranya bagaimana? Panasin dong. Iya. Anget-anget kita makan. Betul. Insya Allah tidak. Jadi jangan nyali kesalahan makanan, karena kita yang mengelola makanan. Jangan menyalahkan sesuatu, karena kita tahu kebutuhan kita. Misalnya, saya ngedoain ikan. Datanglah ke suatu tempat. Itu satu ruangan makanannya ikan, semua ikan. Masuk aja kita sampai, ya Allah, bau ikan. Kita minta tolong orang yang dekat sama itu. Ada apa selain ikan? Ada kerupuk, Mama. Udah deh, lu ambil nasi sama kerupuk. Kalau kita tahu kita nggak doyan, baunya aja muntah, berusaha kita menghindari. Nah, tapi kalau seandainya Anda tadinya doyan,
Jadi tidak doyan gara-gara Anda trauma, itu mah tidak masalah. Asal jangan menyamakan semua makanan bahwa itu Anda tidak doyan. Oke. Dalam Islam, semua makanan rezeki dari Allah. Yang tidak boleh adalah berlebihan. Wa kulu wasrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Al-A'raf 31. Makan minum jangan berlebihan, Allah tidak suka dengan orang yang berlebihan. Yang berlebihan itulah yang salah. Jadi kita harus mau menghadapi sendiri ya, Nek? Betul. Nggak perlu, kalau bisa menghadapinya sendiri nggak perlu bantuan orang lain. Nggak perlu ke psikolog, kita menyadari keadaan kok, gitu. Gini, pengalaman saya. Ya. Saya masih kecil. Kakak saya iseng ngegodain saya, katanya lagi kecil cengeng. Ini pala ikan sama bannya mereka potek. Diginiin ke hidung saya. Ini bawa habis kan. Maaf, kan masih barerem, masih pada merah ya kayak darahnya. Dikidungin. Nah, dan katanya saya teriak-teriak. Kakak saya iseng, karena demen adanya teriak-teriak. Itulah yang menyebabkan saya trauma dengan ikan. Sekarang jangankan makan ikan, baunya saja sudah muntah. Karena berkali-kali berulang-ulang. Itulah yang terjadi. Itu trauma. Sama kayak saya masih trauma sama duren mah. Ih, enak tahu. Itu enak. Saya pernah kasih duren, muntah langsung. Kalau ada yang ngasih duren buat mama. Oh pasti itu. Aku mau. Hah? Aku belum jadi duren, aku masih. Enggak sih, bukan. Terus otak lo. Buahnya. Trauma bertemu kamu. Saya. Kata orang kan duren ada artinya mah. Duda keren. Iya. Itu mah singkatan. Iya. Kalau duren itu buah. Kalau bedu ada yang ngasih duren atau kemana-mana dikasih berkat duren daripada nggak dimakan, kirim ke saya. Oke, iya. Makanya kalau kamu ketemu duren jatuh, jangan dipegang. Enggak. Jangan. Karena tapi duren jatuh. dibelah. Iya, duren jatuh, duda keren, jangan disentuh. Jangan sentuh, perasaannya bisa bahaya ya. Oke, setelah ini kita akan kembali lagi, kita ngobrol lagi sama Mama. Habis ini kita berdoa bersama ya. Tetap bersama kami di rumah. Mama, Dede. Ya, kita kembali lagi di rumah. Kamu kenapa sih, Erik? Kamu kembali lagi. Kembali lagi. Kembali lagi. Nah, keselimpet, Nek. Oh. Trauma nggak kamu kalau keselimpet-keselimpet gitu? Nah, Sebagai manusia keserimpet lidah wajar. Asal jangan berbalik lidah. nggak berbagi itu boleh. menarik ucapan ya, Maya? Iya. Oh, jangan tuh. Iya. Nah, sekarang kan IP udah IP. Siapa? EN ya namanya. Lupa ya, Pak? Aduh, trauma saya kalau ngeliat IP, trauma ngeliat IP. Jadi EN tahu kan bahwa Mama bilang nggak semua tukang bakso. Iya sih. Jadi jangan menjustifikasi sama semua tukang bakso. Jadi sekarang bukan baksonya yang diperhatikan, yang dagang yang Jualnya, diperhatikan. bener kata Mama. Kayak tadi yang ngejentil tadi. Iya. Kan nggak semuanya jentil. Betul. Kayak tukang pecel pakai itu nggak semua tukang pecel begitu. Kebetulan Iya. Mama lihat seperti itu, jadi Mama jadi Itu trauma. bener. Oke. Nah, Mas, supaya kita bisa mengobati trauma kita diri sendiri, selain dibantu sama orang yang lebih mengerti tentang masalah psikologis, ya kan? Yang paling tahu masalah psikologis kita kan tentunya Allah ya, Maya. Iya. Betul. Karena diciptakan oleh Allah. Karena Allah yang menciptakan jiwa kita. Nah, kita memohon sama Allah, Mah, kita melalui doa meminta agar kita dihindarkan dari rasa trauma, ya, dan kita bisa mengobati trauma kita dan kita terhindar dari trauma yang berlebihan dan berkelanjutan. Yuk. Baik pemirsa, mari kita sama-sama angkat tangan. Kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah kabulkan harapan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan sakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana, lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa dibi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, jadikanlah kami orang yang beriman dan bertakwa kepadamu. Percaya dengan rukun iman yang 6, khususnya nomor 6. Kami percaya dengan qada dan qadar darimu. Jadikan kami orang yang bertakwa kepadamu ya Allah. Dengan ketakwaan kami melindungi diri kami dari kejahatan alam dunia sekaligus kejahatan alam akhirat. Sementara di dunia ini banyak sekali pengalaman, pelajaran yang dialami oleh kita, yang dilewati dalam hidup dan kehidupan kita. Ada yang baik, ada yang buruk,
tentu yang buruk meninggalkan bekas yang disebut dengan trauma. Sangat mengganggu, sangat mengguncang, sangat menakutkan. Namun kami bermohon pada kesempatan ini, ya Allah, berikan kekuatan iman dalam dada kami bahwa ini ketentuan darimu, ini izin darimu, ya Allah. Jadikan kami orang yang ridho dengan ketentuanmu, ya Allah. Jadikan kami orang yang ikhlas menghadapi semuanya, agar kami selalu mengerjakan perintahmu, menjauhi yang dilarang olehmu. Kami itulah pekerjaan orang yang bertakwa. Jadikan kami orang yang menerima keadaan, mengatasi permasalahan dengan banyak berzikir kepadamu, ya Allah. Karena engkau yang mengatakan, ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Ketahui dengan zikir kepadamu, hatimu akan tenang dan tentram. Berikan kepada dada kami ketenangan. Berikan kepada kami ketenteraman dalam bimbingan darimu, ya Allah. Yang sangat segala-galanya hanya engkau. Maha kuasa, maha kuat, maha menciptakan, maha memberi, maha menerima, dan maha menyembuhkan. Sembuhkan dalam dada kami perasaan trauma tadi, ya Allah, dengan keimanan kepadamu, ya Allah, dengan sholat, dengan zikir, dengan banyak baca Al-Quran, insya Allah kami bisa mengatasi semuanya, tentu dengan izin darimu, ya Allah. Tunjukkan kami ke jalanmu yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih jamaah atas perhatiannya. Mama Dede, terima kasih untuk tausiahnya pagi hari ini. Terima kasih ya. Insya Allah di sini terus ya sampai kamu liburan selesai ya. Iya, seminggu. Iya. Lagi liburan berarti kan? Iya. Liburan corona. Liburan corona. Udah 4 bulan. 4 bulan ya? Libur terus dong, Rebat. Iya. Senang ya kamu? Enggak, Kamu cucu nenek. Iya, saya ilmunya juga ternyata ilmunya banyak juga ya, Ma ya. Alhamdulillah. Dan Berkat didikan neneknya. Didikan neneknya. Oke. Anda Bawi, terima kasih ya. Ada rencana bawa cucunya kemari juga? Nggak ada ya. Oke, jamaah, terima kasih telah menyaksikan program Rumah Mama Dede. Jangan lupa saksikan terus Rumah Mama Dede setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 8 pagi hanya di TV One. Insya Allah kita ketemu lagi di episode berikutnya, tentunya hanya di Rumah Mama Dede. Kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.